Ya udah terbukti dengan sekarang ada di peringkat paling atas. Yang pasti itu semua pemain kerja keras dan luar biasa lah loyalitas dan dedikasinya untuk Borneo itu. Halo followers Bicara Bola, senang sekali saya Alfonsus Kelvan bisa menyapa semua followers Bicara Bola dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu. Jangan lupa follow terus, subscribe akun sosial media Bicara Bola dan channel YouTube Bicara Bola. Hari ini saya nggak sendirian nih, seperti biasa. Emang saya nggak bisa sendirian sih followers. Cuman kalau kita tahu ya, pasti kita semua tahu kalau di Inggris itu ada Neville bersaudara. Di Milan itu ada Maldini bersaudara ya kalau nggak salah ya. Kemudian sekarang di Bogor pun ada pemain bola bersaudara, yaitu Berlian bersaudara. Pertama tuh saya main sama abangnya. Kedua saya main juga sama abangnya. Ini saya sekarang main lagi sama adiknya yang paling bungsu. Saya manggil sekarang coach aja deh karena dia sekarang udah jadi coach. Teddy Berlian, apa kabar coach? Alhamdulillah baik. Kita lama banget gak ketemu ya. Lama sekali. 5 Terakhir tahun ya. 5 tahun ya. Terakhir di Medan ya. PSMS Medan. Buset, zaman apa tuh? Zaman jahiliyah ya? Sebelum Covid. Oh sebelum Covid. Iya. Terus habis Covid, lu kemana? Sriwijaya atau? Sriwijaya, saya ke Sriwijaya. Abang ke Lamongan itu ya. Ya, gue ke Lamongan. Siap. Terus ini apa namanya? Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk ya ke pelatihan sih. Berarti gak jauh-jauh dari lapangan ya? Gak jauh-jauh dari lapangan dan tidak bisa terlepas itu sepak bola. Sama bre, gue Iya. juga. Nah kalau yang seperti gue bilang tadi nih followers ya kan, saya mau tanya sama dia nih. Dia kan semua kakak adiknya pemain bola semua nih. Kemudian nih kalau gue tanya sama lo Ted, siapa sih yang menginspirasi lo buat jadi pemain bola tuh? Pertama dalam keluarga ya. Yang pasti itu kakak saya ada Dodi Kuswara itu kan. Ya, gue pernah main bareng beliau tuh. Pernah main bareng kan. Ya, terus kedua Asep Berlian. Ya, Asep juga. Ya itu luar biasa lah, inspirasi saya banget. Yang pasti dukungan support dari kedua orang tua juga sih, yang sangat luar biasa lah. Tapi Teddy emang dari keluarga itu turun temurun semua pemain bola atau gimana? Boleh ceritain nggak? Wah nggak semua. Oh nggak semua. Iya, saya punya kakak juga di pelayaran ada. Oh ada. Iya kita kan 8 saudara ya. Oh 8 bersaudara. 8 saudara. Dari Dodi ke bawah, saya sebenarnya bukan bungsu tapi ada adik lagi. Oh ada adik Tanjung lagi. Berlian itu juga. Oh iya benar. Tanjung Berlian. Sorry gue lupa. Itu Dimain di main mana bola sekarang dia? juga. Sekarang kebetulan ya karena cedera lutut juga sama dia sekarang kerja di PGN Gas ya. Terakhir dia main untuk Bandung United. Iya. Kota. Iya gue sempat tahu tuh Tanjung Berlian benar-benar. Iya. Oh gue pikir dari papa mungkin atau paman atau kakek emang pemain bola enggak? Enggak ada. Dari lingkungan aja sih. Lingkungan itu dari kecil saya di lingkungan sepak bola gitu. Berarti dulu masih kecil emang di rumah emang nggak jauh di lapangan bola juga? Nggak jauh, di kampung juga ada lapangan, di Bogor juga ya dengan dunia sepak bola sih. Berarti dulu masih kecil besarnya di mana sih lo? Di Bogor atau di mana? Wah, di Bogor itu SSB aja ya, SSB awal. 13 tahun saya ngerantau ke Jakarta sendiri. Wish. Diajak kakak lah itu ya. Luar biasa. Tapi berangkat sendiri itu. Mantap. Terus selama lu berkarir sebagai pemain bola nih ya, pernah gak sih misalkan dalam satu pertandingan gitu atau liga lu ketemu nih sama abang-abang lu main? Yang pasti pernah itu sama Asep Berlian ya. Pernah ya? Waktu itu bahkan pernah satu tim juga sama Asep. Serius? Iya, awal-awal Asep berkarir, Bang Asep Berlian berkarir itu di Persika Karawang. Iya 2010 itu, umur saya masih 15 tahun. Sudah masuk di divisi 1 waktu itu. Iya, dulu tuh divisi 1 zamannya. Sebelum saya berangkat ke Uruguay itu satu tim sama beliau. Lu sempat ke Uruguay. Alhamdulillah. Terbaik. Berarti lu sangkatan sama siapa tuh? SAD kan ya? Iya, SAD Uruguay itu sama mungkin teman saya yang masih main itu Hansa Muyama, Ryuji Utomo, Awan Seto. Oh, lu angkatan sama dia? Iya, Bagas Adi Nugroho. Gak sama Alvin, bukan? Alvin di atas saya, lu. Alvin, Kakak Manahati. Itu di atas 1 tahun. Nopri Setiawan ya. Terus tadi kan lu bilang lu pernah satu tim sama si Asep ya? Iya. Itu berarti lu banyak belajar lah dari kakak, lebih enak kan? Lebih enak, banyak
dia banyak mengajarkan sesuatu lah tentang sepak bola dengan saya gitu sih. Terus gimana nih ketika lu menjadi lawannya dia? Waktu Lu itu ada perasaan canggung nggak atau main lepas aja udah? itu pernah lawan Barito, saya kan pernah di Barito Putra juga ya, lawan Madura, yaitu ya profesional lah. Profesional Kita ya? bahkan main hajar-hajaran aja di situ kan. Dia main gelandang, saya main bek kanan. Iya. Ketemu lagi uji coba sih Sleman lawan Madura. Dia kan Asep lama di Madura United kan. Iya sih. Itu kalau nggak salah gua keluar dia masuk deh. Iya. Berarti waktu itu lu ketemunya ketika lu main di Barito. Di Barito, di Sleman ketemu juga. Oh iya, lu pernah di Sleman ya? Iya, PSS Sleman. Berarti emang dari usia 15 tahun tadi ya? Iya. Udah remaja gitu emang lu udah berangkat keluar lah, merantau lah ya? Merantau mandiri. Mandiri. Itu gimana ceritanya kok bisa lu kepilih jadi masuk ke tim SAD itu gimana nih? Apa karena lu mereka ngelihat oh ini adanya Asep Berlian, adanya Dodi Kuswara? Enggak, Asep Berlian waktu itu namanya belum kayak sekarang lah. Dodi Kuswara pun sama kan. Kelas. Emang nama lu sekarang kenapa ya? Enggak, maksudnya nama mereka gitu kan. oke. Karena kan masih awal-awal karir ya. Iya. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari mereka dan keluarga, saya ngerantau itu dulu ke Jakarta di Urakan FC. Dulu ada almarhum Om Eka tuh. Itu yang berjasa menurut saya bagi saya. Terus ikutlah seleksi tim nasional junior U13, 14. Nah, di situ mulai saya ada dulu Coach Yayan Tumena. Oh, Bang Yayan. Iya, Iya. saya. Terus sebelum ke Uruguay itu saya ke tim nasional U16. Coach Indra Sapri baru pegang tim nasional itu dengan saya itu. Berarti lu sempat dipegang Indra Safri juga? Sempat dipegang. Oh, oke. Pak Nur Sailan itu salah satu mentor saya juga sih di sepak bola gitu kan. Ya pada akhirnya karena mungkin udah ada namanya, saya berangkatlah ke Uruguay. Lu berapa lama di sana? 1,5 tahun di sana. Di angkatan terakhir waktu itu kan Oke. PSSI ada dualisme ya. Berarti lu bisa bahasa Uruguay dong? Sedikit. Lupa ingat. Oke. Coba bicara aja bahasa Spanyol, insya Allah saya jawab. Terus nih, selama waktu lo di luar negeri itu kan di SAD, lu pasti menemukan lah namanya kesulitan-kesulitan di sana tuh. Awal-awal tuh gimana lo? Ya awal-awal itu yang saya hadapi itu dengan teman-teman itu cuaca ya. Terus kultur budaya yang beda gitu kan. Alhamdulillah kita bisa adaptasi, tapi di sana banyak ilmu sekali yang bermanfaat lah, terutama bagaimana kita menjadi seorang atlet sepak bola itu di sana dikasih lah gitu ilmu itu gitu. Yang angkatan saya luar biasa. Jadi semua sih menurut saya. Iya gitu. sih emang. Berarti emang tuh diajarin lu gimana supaya caranya jadi pemain bola yang profesional tuh gimana? Iya, Disiplin betul. waktu, Disiplin istirahat, waktu. makan segala macam diajarin semua ya. Diajarin semuanya diatur gitu kan. Terus berarti selama lu di sana di Uruguay ketemu dong sama klub-klub semi pro di sana. Kita SAD Uruguay itu ikut, kalau sekarang di Indonesia itu Elite Pro-nya mungkin Tercera atau jadi usia 18, usia 16 itu ada di sana. Itu di tahun 2010-2011 itu di Amerika Latin itu sudah ada. Makanya alhamdulillah saya lihat perkembangan di Indonesia itu luar biasa. Sekarang ada Elite Pro 16, 18, 20 gitu sih. Kalau lo lihat perbedaannya apa sih kalau dibandingin sama saat lo bertemu klub-klub di Liga Indonesia gini? Beda nggak yang lo di sana itu? Oh, pas sparring itu. Yang pasti di sana itu selalu bermain bola itu dengan disiplin dan kerja keras, tanggung jawab sih. Jadi di sana itu saya bilang kan corazon kan, dari hati gitu kan. Kalau bicara udah dari hati, mi corazon. Terbaik emang. Uruguaynya mulai keluar nih. Iya kan, Bang? Ya, benar, dia benar. lakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh lah, dan dia menghargai profesi, jadi menghargai apa yang dia kerjakan itu. Kayak sepak bola itu udah dari hati banget gitu. Itu orang Amerika Latin lah, nggak cuma Uruguay, saya lihat sih itu. Semua khususnya Amerika Latin lah ya. Iya, khususnya Amerika Latin gitu. Terus pengalaman apa nih yang nggak bisa lo lupain saat lo belajar sepak bola di Uruguay? Pertama-tama ya saya jauh dari keluarga waktu itu kan. Saya bisa ketemu dengan teman-teman dari daerah lain. Iya. Jadi satu ya dari Papua, Ambon sampai ke Aceh lah, semua ada di situ.
Kita belajar bareng, kita berjuang bersama waktu itu. Ya sebenarnya program itu bagus ya. Dan ya saya bilang tadi banyak pemain yang jadi di situ karena memang kita diajarkan bagaimana menjadi seorang atlet di sana gitu. Tentang sepak bolanya, IT-nya, bahasanya di sana sih ya. Ya di luar itu kehidupan memang budayanya aja sih yang beda di Uruguay karena bebas kan di sana. Ya. Itu sih. Terus lu suka homesick gak sih sana? Maksudnya ingat keluarga segala macem. Itu ngaruh nggak ke performa lu di sana? Ya ada beberapa juga sih yang minta pulang ya teman saya itu ada gitu. kalau nggak salah itu Firmansyah mungkin ada masalah juga. Tapi yang kita bertanding di sana ya kecuali yang nggak cedera ya kan ada juga yang cedera gitu sampai nggak lanjut. Alhamdulillahnya semua berkarir di sepak bola. Bahkan ada beberapa teman saya yang tim nasional dia sampai jadi tentara polisi itu karena dari sepak bola sih. Iya sih. Gitu luar biasa lah. Mantep. Terus sebagai pemain yang udah pernah ngerasain abroad di Uruguay ya, menurut Teddy ini bagaimana nih pemain-pemain muda lebih baik ambil kesempatan bermain di luar atau tetap bertahan di tanah air nih? Kalau bicara kesempatan lebih baik berkesempatan di luar sih. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya lah. Oke, jangan lu buru-buru balik sini lah ya. Jangan buru-buru balik. Kalau bisa konsisten sama seperti yang sekarang nih. Saya ikut bangga juga ada pemain Indonesia yang main di luar negeri itu sih. Meskipun mereka jarang dapat menit bermain ya. Iya, meskipun jarang mendapatkan menit bermain, tapi saya rasa itu udah sangat prestasi yang luar biasa lah. Oke. Itu walaupun gak dapat menit bermain, nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa itu. Itu kenapa tuh kalau bisa bilang nggak apa-apa? Karena saya lihat persaingannya lebih ketat di luar sana ya. Dulu waktu saya di Uruguay itu ada senior saya yang main tuh Alvin Tuasalamoni yang di Sopian waktu itu dia di Belgia kalau nggak salah. Ya kan Samsir Alam, ya kan? Samsir Alam. Idola gua tuh. Gitu. Ketika pulang ke Indonesia apa yang terjadi? Ya mungkin hanya kakak Alvin sama kakak Yandi aja yang masih bertahan. Iya. Tapi kayak kakak Yeriko sama kakak Samsir Alam kayaknya udah selesai gitu kan. Tapi gue demen sih ya sama si Alam, walaupun banyak orang yang bicara tentang dia tetap stay cool, tetap nunjukin, nunjukin lah maksudnya. Nunjukin ya profesional. Terus yang gue suka tuh dia sama senior kayak sama gue, dia tuh masih respect lah, abang. Gitu. Karena kan kebanyakan sekarang followers bicara bola pemain-pemain muda ini yang mungkin udah ngerasa udah oke di liga, maksudnya baru masuk timnas. Ya kita senior juga nggak gila hormat ya. Iya. Kadang sometimes tuh respect ke senior tuh udah agak kurang. Banyak sih gue ngomong-ngomong itu juga sama senior. Beda sama zaman-zaman kita kan ya. Iya. Tapi ya udahlah. Mungkin nanti kita bisa ya lead by example lah sama mereka. Kemudian nih Teddy, untuk pemain muda kan kita sering pemain-pemain muda kita ini kan sering banget nih takut. Aduh gue nggak mau deh main luar negeri. Takut gini lah begini. Menurut lu tuh ada saran nggak buat pemain-pemain muda kita kalau ada tawaran berkarir luar negeri itu seperti apa? Ya kalau ada tawaran atau ada kesempatan lebih baik ambil yang saya tadi bilang kan. Ya kalau saya selalu bilang ke yang di Bogor nih yang saya rangkul semua pemain muda. Ya mungkin abang juga tahu kalau mau jadi pemain bola jangan jadi pemain bola biasa aja. Kamu harus berprestasi, kamu harus di level yang tertinggi lah. Tapi kan perjuangan itu yang kamu harus lewatin kan. Iya. Itu sih. Benar. Kalau jadi pemain bola biasa aja banyak sakit hatinya bang. Betul sih. Betul gak? Ya kayak gue dulu kan ya emang gue lahir besar di Jakarta. Cuma waktu bokap nyokap divorce kan gue pindah ke Flores. Di sana pun gue nggak nyangka juga gue jadi pemain bola. Tapi emang ya ada seperti yang coach bilang tadi, followers bicara bola harus punya motivasi sendiri dalam diri kita. Iya betul. Yang pertama tuh sepak bola itu adalah respect di atas segala-galanya. Selama kita bisa respect orang, kerja keras, mindsetnya harus bagus. Pasti bisa jadi pemain bola. Silaturahminya juga, koneksinya juga itu harus bagus. Benar. Terus nih untuk mungkin semisalnya ada pemain-pemain muda yang ingin bermain di luar negeri, pasti kan mereka pasti bakal merasain homesick, ingat keluarga segala macem, culture shock juga seperti lu bilang tadi. Sebagai lu yang udah pengalaman di sana, ada saran gak nih buat
pemain-pemain muda nih? Ya pertama-tama harus minta doa ya sama orang tua, Ya. sama keluarga gitu. Di sana ya kuatin mental, siapkan diri lah. Terus kalau misalkan homesick atau misalkan kangen dengan budaya di Indonesia, ya lebih baik menurut saya coba open ke lingkungan di sana gitu. Jadi coba berbaur. Berbaur ya. Ya di situ karakter bisa terbentuk sih menurut saya gitu. Luar biasa nih. Lu lebih dewasa kayaknya sekarang gue lihat. Nggak Aduh. kayak dulu. Kita minum dulu, Bre. Oke boleh. Ngopi dulu kita. Ini Siap. kopi kita dari Kopi Uang Mas. Seruan semangat merah putih. Oke boleh kita minum lah ya. Mantep ini. Mantep kopinya. ya? Mantep. Kan bisa ngopi dulu ya kan. Ngopi sebat kan. Aduh. Baru latihan. Bercanda. Oke, kembali lagi nih Ted. Kan Teddy sempat membela Borneo ya. Oh ya Borneo FC itu. Terus beberapa tim juga yang udah pernah di kasta tertinggi Indonesia kan. Bagaimana dulu nih menurut Teddy persaingan di kasta tertinggi Liga Indonesia? Ini berbicaranya Borneo FC-nya atau keseluruhan tim nih? Keseluruhan zaman dulu maksudnya. Zaman dulu. Kalau zaman dulu itu menurut saya nggak seperti yang sekarang nih. Kalau dulu masih misalkan di 2018 itu ada salah satu tim yang menonjol, ya sama sih seperti sekarang juga sebenarnya. Cuman lebih mayoritas kan banyak pemain lokal di kita ya. Iya. Karena kan sekarang regulasinya pemain asing banyak gitu kan. Ya itu sebenarnya ada plus minus gitu. Tapi saya yakin apapun itu demi perkembangan sepak bola Indonesia ya. Ya kalau dulu saya mungkin di tim-tim itu masih pemain muda lah. Tapi Termasuk di Borneo nih. di Borneo pun sama pemain muda karena saya bersaing dengan pemain-pemain senior waktu itu. Borneo FC itu saya yakin ketika saya ke Borneo FC, oh ini tim bakal menjadi tim besar di Indonesia. Ternyata dengan yang dilakukan tuh Borneo kan punya bos Nabil Hussein ya. Iya. Sama masyarakat Samarinda lah itu kan. Dia sistem kekeluargaannya bagus. Bahkan ya itu pendapat saya gitu kan. Waktu itu saya memang dia banyak ngorbitkin pemain-pemain muda juga dari akademinya gitu. Dan saya yakin ya yang 2 musim ini terbukti lah Borneo itu di atas terus. Iya. 2-3 musim sekarang saya lihat bagus lah. Pembinaannya juga bagus. Terus supportingnya dari stadion juga udah mulai bagus semua gitu sih. Iya, selama gue di Borneo juga emang Bos Nabil tuh orangnya baik banget sebenarnya. Baik banget. Oh abang juga pernah di Borneo FC ya? Pernah dong. Luar biasa memang. Karena habis dari Borneo baru ketemu lo di Medan. Iya betul bang. Nah sekarang kan nih Borneo seperti yang kita tahu kan dia tampil oke banget kan ya. Iya. Di Liga 1 nih kan, Liga Super nih. Ya terkejut gak sih lo dengan performa yang Borneo sekarang? Kan dia sekarang lagi di topnya banget nih. Menurut lo gimana tuh? Ya sebenarnya musim lalu juga dia di atas ya. Iya. Di atas beberapa musim. Sebenarnya saya lihat itu banyak pemain-pemain yang lama di situ dipertahankan lah gitu. Iya. Dari ada teman saya tuh Sihran itu kan dari akademi. Itu dari zaman lo? Iya dari zaman saya dia udah ada itu Sihran 2018 waktu itu. Nadeo itu kan dulu zaman saya masih muda banget gitu. Ya sekarang lah dia tinggal memetik dan dibantu dengan pemain-pemain asing yang kualitas dan pelatih yang kualitas. Borneo tuh pemain asingnya top. Iya, Bos Nabil top itu soal pemain asing. Iya. Gitu. Oke Ted, kemudian sebagai pemain yang pernah membela Pusat Etam nih. Iya. Menurut lo tuh apa sih kunci kesuksesan Pusat Etam seperti saat ini? Pertama manajemen yang profesional, kedua yaitu sistem kekeluargaan. Bagus Bos Nabil itu bisa ngerangkul semuanya. semua. Dia nggak, maksudnya pemain senior, saya dulu pemain muda, bahkan dia selalu kasih motivasi untuk saya. Pada akhirnya ya beliau sekarang kan bisa bilang di Samarinda itu orang berpengaruh lah, itu kan. Ditambah mungkin dari supporternya juga luar biasa di sana gitu. Kultur sepak bolanya di Samarinda itu bagus juga sih gitu sih. Iya sih.
Ya kita sama-sama pernah di sana kan jadi pernah sama tahu. Iya, sama-sama tahu. Nah seperti yang kita tahu nih kan, selain punya pemain asing yang gacor-gacor nih, Iya. Borneo FC nih kan pemain lokalnya juga bisa dibilang ya oke juga lah. Oke semua menurut lu pemain-pemain nih, muda. kalau lu lihat seperti apa nih kontribusinya pemain-pemain lokalnya Borneo untuk Borneo FC sendiri? Ya udah terbukti dengan sekarang ada di peringkat paling atas. Yang pasti itu semua pemain kerja keras dan luar biasa lah loyalitas dan dedikasinya untuk Borneo itu. Saya saya tadi bilang di sana pemain-pemain muda itu pengen menunjukkan yang terbaik Iya gitu. sih. Dan terbukti setelah bermain di Borneo FC itu pasti pemain laku semua tuh. Iya ya. Pemain-pemain muda gitu kan. Berarti lu berapa musim sih sono? Saya cuma 1 musim aja. Satu musim Karena doang. waktu itu ya kita kan gabung saya dipanggil sebenarnya setelah di Borneo itu ke Bogor FC. Cuman kan waktu itu Bogor FC pindah home base ke Sulut, saya ke PSIM Jogja. Oke Ted. Jika dibandingin sama klub-klub yang pernah lu bela nih kan ya, Iya, iya. apa sih yang paling berbeda saat membela Borneo FC? Borneo FC di mata saya itu klub besar lah. Dia profesional itu aja sih sebenarnya. Pasti saya yakinkan tim ini pasti berkembang di masa yang akan datang. Termasuk terbukti yang Sekarang beberapa ini tahun ya. terakhir ini gitu. Keren, Gitu keren, sih. Iya. Kan lu udah main banyak nih di beberapa klub ya kan. Pengalaman yang gak lu lupain apaan sih? Dari lu main banyak klub nih selain di Borneo nih. Ada satu tim sih yang menurut saya luar biasa, tidak akan saya lupakan, itu di Barito Putra. Saya Iya, 2 musim di sana. lu lama di sana Di kan? Pon juga. Bener. Yang paling utama sih, yang paling berkesan itu di PSS Sleman. Kenapa tuh? Karena pertama waktu itu 2017 ke 2018 itu saya termasuk mungkin pemain-pemain yang bangun PSS Sleman ketika terpuruk PSS Sleman. Itu lu sama siapa aja sih? Dirga Lasut, Oh, Bang Salman Dirga. Busari, iya banyak Ardi Busari, ya, Idrus, Busari. iya kan. Nah, ke sana saya datang ke tim itu, memang harapan supporter itu luar biasa di Sleman itu kan. Tapi memang manajemennya itu menurut saya baru dibangun, nggak seperti yang sekarang ya. Sekarang oke lah. Ya kita datang ke sana bangun, ya alhamdulillah waktu 2017 itu sampai ke 8 besar. Harusnya kita lolos ke Liga 1 waktu itu. Ya pada akhirnya mungkin dengan supportnya supporter yang luar biasa segala aspek, akhirnya berkembang lah tim itu gitu. Dulu kan kalau nggak salah di PSSS di PSS Sleman lu pernah pingsan ya? Iya, PSS Sleman itu lawan Jepara kalau gitu. Kenapa itu? Itu intensitas tinggi kan. Apapun bisa terjadi di lapangan. Kelas. Kita kan pernah main bareng. Bagaimana kita punya karakter main bola dulu ya. Iya benar. Selalu saya dapat ilmu dari Uruguay itu, ya bermain dengan hati gitu. Karena kita dikontrak dibayar itu ya mungkin ya saya kasih yang terbaik di setiap tim yang saya bela sih. Keren. Apalagi supporternya soalnya juga keren banget ya. Keren banget, luar biasa. Apa nama supporternya gue lupa. BCS ya. sama Slemania itu yang luar biasa sih menurut saya. Nah sekarang Ted, kan lu disibukin dengan melatih klub nih. Iya. Kota asal lu kan Bogor ya. Iya. Nah yang sedang berkiprah di Liga 4 ya. Liga 4. Oke, itu gimana Ted rasanya jadi pelatih Ted? Wah, yang pasti kita Apalagi usia lu masih muda banget kan. Masih muda banget. Alhamdulillah saya juga nggak nyangka ya bisa langsung cepat ya, walaupun memang masih proses untuk menuju ke lebih baik itu saya masih harus banyak belajar. Tadinya itu memang saya di Bogor itu tidak ada wadah lah sepak bola. Wadah sepak bola, maksudnya setelah SSB usia 15 itu bingung mau kemana. Akhirnya saya bergerak hati, alhamdulillah saya kenal dengan Pak Eko tuh. Ke Farmel? Pak Eko di Bogor ada gitu. Ya saya ngobrol, coba Pak, saya mau bikin wadah sepak bola nih di Bogor. Karena di Bogor itu butuh, nggak ada. Ya akhirnya ngobrol, oke, jalanin gitu. Ada latihan rutinnya. Berjalan 1 tahun itu semua pemain yang saya rangkul, yang saya wadah itu alhamdulillah laku semua di tim. Mantap. Walaupun Liga 2, Liga 3, Liga 4 gitu kan, pemain-pemain muda. Sampai berjalannya 2 tahun ini ya alhamdulillah bisa bermanfaat untuk
ya calon-calon pemain di Bogor gitu. Terus awalnya bisa lo jadi pelatihnya gimana? Karena kita tuh pemain sepak bola dulu. Boleh. Tapi itu SSB. Itu klub punya lu sendiri atau gimana? Yang apa nih SSB? Nah. SSB ini berkat saya termasuk komitmen dengan Asep Brilian lah. Sama abang lo ya. Pengembangan usia dini, kita peduli dengan sepak bola di Kota Bogor, di Indonesia juga gitu sih. Ya yang pasti kalau bukan kita orang yang siapa lagi ya kan? Iya siapa lagi. Aksi lah yang kita butuhkan. Bener. Gitu sih itu. Tapi pelatih kiper udah ada belum? Nanti saya telepon ya. Kita ngomong di belakang. Iya betul. Nah, terakhir apa nih pengalaman berharga yang dipetik selama lu mengarungi Liga 4 kemarin? Zona Jabar. Jawa Barat. Okay. Ya, kebetulan kemarin saya pegang PSB Bogor itu PSB itu tim legend lah. Perserikatan. Saya dipercaya jadi head coach di situ. Keren. Iya, alhamdulillah. Walaupun awalnya banyak keraguan masyarakat atau supporter, itu kan banyak lah legend juga gitu. Kenapa harus lu nih yang dipilih? Iya, kenapa kan masih muda, katanya masih pelatih ini. Tapi yang dikhawatirkan itu takutnya tim degradasi. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, saya bisa membuktikan itu semua lah gitu. Ya, saya bilang kita bangun tim ini dengan baik, dibantu dari Pak Eko juga selaku manajer yang luar biasa lah. Mungkin pemain-pemain yang saya datangin juga ya kombinasi pemain muda, senior, asli orang Bogor. Keren. Iya. Tuh orang Bogor harus dukung nih. Follower bicara bola di Bogor harus dukung nih. Apa namanya? PSB Bogor. Nih pemainnya semua asli Bogor loh. Iya. Kebayang nggak kalau nanti bisa masuk sampai Liga 2 dan Liga 1? Keren tuh. Keren banget sih. Tapi alhamdulillah waktu itu kemarin kita kalah di 12 besar. Oh 12 besar. Okay. Penyisian kita di fase grup itu juara grup ya luar biasa lah. Melebihi ekspektasi sih sebenarnya gitu. Makanya saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan semua orang yang berkecimpung di sepak bola. Ya mungkin dengan abang pun sama lah, kita silaturahmi baik kan. Siap, harus dong. Harus ya, karena menurut saya ya kalau bukan kita sebagai pelaku sepak bola siapa lagi? Nggak mungkin kan. Biasanya kalau bukan mantan pemain itu ya biasanya lebih banyak bicaranya daripada aksinya. Tapi bukan mengurangi atau meremehkan. Iya, bukan meremehkan. Ya, Kita perlu orang-orang itu. Iya, kita juga perlu akademisi. Tapi memang kata lu benar juga sih, kita bedanya gimana ya? Pelatih akademisi yang cuma ngambil license dengan pelatih yang memang benar-benar pelakunya, itu agak sedikit beda. Tapi memang kita harus. Iya, saya pun sama, kerjasama dengan. Benar, itu penting. Iya, sangat penting. Mereka luar biasa, analis, ya, menyiapkan timnya itu luar biasa, desain latihan segala semua bagus. Berarti kemarin PSB Bogor berhentinya di 12 besar. 12 besar. Target lu sebelum itu apa? Tidak degradasi aja menurut saya udah luar biasa karena tim ini kan baru dibangun tahun ini kan. Berarti sekarang masih Liga 4? Masih di Liga 4 seri 1 Jawa Barat. Tahun depan targetnya ya, tetap, masih lu pelatihnya? Ya belum tahu, mudah-mudahan sih ya saya sih pengennya iyalah bisa ngelatih luar juga sih. Ya kalau misalnya dipercaya lagi saya siap sih gitu. PSB Bogor, iya. Mending lu angkat dulu daerah lu deh. Iya siap itu. Kalau misalnya dipercayaan lagi, even itu jadi asisten, ambil bre. Iya siap. Ada nomor gua kan, tak kalau butuh berarti ya. Kita kerja bareng lagi ya. Siap, aman bre. Bogor di sini mah, aduh, 2 jam doang, aman lah pokoknya. Oke, followers bicara bola. Ini emang adik saya luar biasa. Saya udah lama ketemu dia, tiba-tiba jadi head coach dan attitude-nya bagus, cara bicara bagus, berubah banget sama yang dulu saya ketemu. Sekarang udah visionnya bagus ke depan, dewasa banget. Ted, thank you banget ya. Ya terima kasih sukses juga. Terus bangku. di Liga 4-nya. Siap. Bisa menjadi head coach yang the best lah. Amin. Siapa tahu bisa ngelatih timnas kan? Kita amin ya Allah. Iya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dia pelatih timnas lu undang sini lu jangan bilang nggak bisa lu. Oke, followers bicara bola.
Saya Alfonsus Kelvan dari Bicara Bola, mohon undur diri. Jangan lupa tonton terus, subscribe terus channel Bicara Bola, TikToknya, Instagramnya, sosial medianya semua untuk update terus tentang sepak bola nasional. Bye bye. Siap. Terima kasih Bang. Luar biasa ini.